Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang akan mengerjai seorang pencuri. Kali ini Abu Nawas akan menggunakan akal cerdiknya lagi untuk mengelabui sang pencuri. Nonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sangat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri telah berhasil menggondor ratusan keping emas milik seorang saudagar kaya raya di negerinya. Hakim telah berusaha keras untuk menangkapnya dengan berbagai cara. Namun mereka tidak berhasil menemukan pencuri gila tersebut. Dia selalu berhasil lolos dari perangkap yang dibuat oleh para penjaga keamanan negeri. Karena mereka putus asa, pemilik harta tersebut pun mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya untuk merelakan separuhnya kepada sang pencuri, apabila dia mau mengembalikan separuhnya lagi kepadanya. Tetapi pencuri itu dengan pengumuman yang demikian sepertinya malah tak berani menampakkan batang hidungnya. Kini kasus ini semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik dari saudagar kaya tersebut tidak mendapatkan sambutan hangat dari si pencuri. Sehingga pada akhirnya sang saudagar kaya tersebut terpaksa membuat sayembara yang berisi barang siapa yang berhasil menemukan pencuri dan emasnya, dia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tak sedikit orang yang mencoba, tetapi semuanya kandas dan gagal. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman dan tentram karena ia yakin jati dirinya tidak akan pernah terungkap. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah dia berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu siapa kita, sedangkan kita tidak tahu siapa mereka. Kemudian seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan Abu Nawas saja? Mungkin dia bisa menyelesaikan masalah ini," katanya memberi masukan. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu sebaliknya. "Kemana dia?" tanya orang tersebut lagi. "Ke Damaskus kan?" jawab sang hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri tersebut," jawab sang hakim. "Kapan dia akan kembali?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawabnya kembali. Kini harapan pun tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman dan mengetahui hal tersebut sekarang menjadi resah dan tertekan. Dia merencanakan meninggalkan kampung halamannya dengan membawa serta uang emas yang berhasil dicurinya. Tetapi dia membatalkan niatnya karena dengan menyingkir keluar daerah sama saja dengan membuka topeng dirinya sendiri. Ia lalu bertekad untuk tetap tinggal apapun yang terjadi. Lalu, suatu hari Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Dan kemudian Abu Nawas pun menerima tawaran mengikuti sayembara untuk menemukan pencuri uang emas sang saudagar kaya tersebut. Sekarang hati pencuri emas tersebut berdebar tak karuan karena mendengar Abu Nawas telah menyiapkan siasat. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan negeri. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah yang banyak. Tongkat-tongkat tersebut kemudian mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa banyak berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya itu satu persatu ke setiap orang. Setelah masing-masing mendapatkan satu tongkat, Abu Nawas berpidato, "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai.
besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan itu. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini yang menyembunyikan dirinya akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Nah, sekarang pulanglah kalian, perintah Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Dia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Dia terus berpikir keras. Lalu pada akhirnya dia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu, dia merasa tongkatnya akan sama panjang dengan tongkat yang lainnya nanti. Pada hari berikutnya, orang-orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena dia yakin bahwa tongkatnya tidak akan bermasalah. Bukankah tongkatnya tidak akan panjang melebihi tongkat-tongkat yang lain? Itu pikirnya. Antrian panjang pun mulai dibentuk. Abu Nawas memeriksa satu persatu tongkat yang telah dititipkan kemarin. Dan pada giliran tongkat milik si pencuri tiba, Abu Nawas memeriksa langsung dan langsung saja dia mengetahui bahwa itu adalah pencurinya. Karena tongkatnya lebih pendek 1 jari telunjuk. Dan dia yakin pasti si pencuri ini telah memotong tongkatnya agar bisa sama ukurannya dengan tongkat-tongkat lain. Padahal justru jadi lebih pendek 1 jari dari tongkat yang lain. Maka Abu Nawas langsung mengatakan bahwa inilah pencurinya. Lalu pencuri tersebut langsung ditangkap basah di depan khalayak ramai. Dia kemudian diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kepada Abu Nawas, maka dia mendapatkan hadiah sesuai yang telah dijanjikan oleh sang saudagar kaya tersebut. Seluruh harta curian menjadi miliknya. Namun, Abu Nawas adalah sosok yang bijaksana. Semua dari emas itu dibagi, sebagian diserahkan kepada keluarga si pencuri. Lalu sebagian lainnya diserahkan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Dan sisanya baru untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Begitulah akhir dari cerita tersebut. Abu Nawas bukan hanya pintar keluar dari perangkap sang raja, namun mampu dengan bijaksana menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Dari cerita ini mungkin kita bisa ingat kembali istilah kata sepandai-pandai tupai melompat sesekali jatuh juga kan? Serapi apapun kejahatan disembunyikan, suatu saat akan ketahuan juga. Bila tak ketahuan di dunia, maka tentu Allah akan mengadili di akhiratnya kelak. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.